Sudah pada berkumpul lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teteh tadi seger banget ya sama Bapak dari Polda. Insya Allah masih tetap segar ya untuk lanjut ke materi selanjutnya bersama cakep bersama Ayahanda Profesor Dadang Kahmad MSI yang pastinya teman-teman NA sepertinya sudah sering ini nih lihat apa ya postingan-postingan lah statement-statementnya dari Prof Dadang Kahmad yang sangat apa ya, jadi teman-teman tuh ingat selalu gitu ke Prof Dadang. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita akan mendengarkan materi diskusi ini Prof, judulnya yaitu implementasi Islam berkemajuan dalam era digital dan tantangan dakwah kemanusiaan. Baik, materinya seperti yang ditampilkan, betul? Ya. Baik, langsung saja Prof, mungkin disilakan, langsung disilakan menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Apa nyebutnya Ananda? Cucunda ya. Para Ananda sekalian, para Cucunya udah nasiah. sebesar kita ya Pak? Hah? Cucunya sudah sebesar kita? Iya. Cucu saya sekarang sudah di semester 8 ITB. Oh, Jadi ya. sudah Sama mudanya Pak. ya. Dalam keadaan lelahnya dan semua, tapi nggak apa-apa. Seadanya aja kita bisa menyerap informasi ini. Jadi materi yang diberikan kepada saya adalah aktualisasi risalah Islam berkemajuan dan tantangan dakwah masa depan. Ini merupakan ideologi kita yang baru. Selain 5 ideologi yang ada, yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Perpribadian Muhammadiyah MKC, terus pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan yang ini adalah risalah Islam berkemajuan. Lanjut. Next. Nah, ini saya diberi puisi oleh Ibu Masuna Sakir ya. Waktu saya juga membawa puisi di Aisyah. Judulnya adalah Sri Kandi Penjaga Matahari. Saya luar biasa itu. Saya sangat senang ini puisi ini. Jadi Sri Kandi itu mungkin anak-anak sekarang tidak tahu siapa Sri Kandi ya. Kalau zaman saya itu zamannya pewayangan. Ini Sri Kandi ini istrinya Arjuna, seorang perempuan yang berani sehingga dia ikut perang, mendobrak tradisi lama. Maka disebut Sri Kandi penjaga matahari itu diterapkan pada Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Lanjut. Nah, ini seitunya isi puisinya ya. Radar nurani menghembus awan, bidadari menyimak turun ke bumi ya, dan seterusnya ya. Ini hanya sekedar intermezzo saja bahwa saya itu pernah diberi itu. Lanjut. Hasil muktamar kemarin itu ada 4 poin ya, yang supaya diketahui sebelum Ananda semua melanjutkan. Pertama, terpilihnya pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027 ya. Alhamdulillah dari Jawa Barat ada 3 orang sekarang itu, yaitu Pak Haidar, saya dan Prof Hilman ya Pak Dirjen Haji. Itu yang kedua, program
Muhammadiyah 2002-2027, bukan program PPM, program Muhammadiyah. Artinya tidak hanya pimpinan pusat, seluruh saja termasuk NA terkena oleh program Muhammadiyah ini. Yaitu yang saya senangi adalah temanya, ya, yaitu yang disebut dengan Muhammadiyah unggul dan berkemajuan. Yang ketiga, risalah Islam berkemajuan yang akan kita bicarakan hari ini. Yang keempat, isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Saya kira ini penting untuk kita ketahui semuanya ya. Karena kita sebagai warga Muhammadiyah ingin mengetahui apa. Dan ini semua menjadi tanggung jawab kita semua untuk dilaksanakan. Ya. Lanjut. Apa Islam berkemajuan itu? Ialah Islam yang mengajarkan kehidupan yang maju, yang menuntut umatnya untuk mewujudkan kemajuan itu dalam semua aspek kehidupan. Dalam tatanan pribadi, masyarakat, umat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Jadi itu, Islam kita itu bukan Islam mundur ke belakang. Oleh karena itu kita ini hanya melihat kepada ke depan. Jadi bagaimana Islam masa depan itu, bagaimana kita bisa berkiprah di dunia modern. Ya, oleh karena itu kita diperlukan nanti beberapa syarat. Lanjut. Islam berkemajuan itu sudah ada sejak Kiai Zaman Dahlan. Seperti yang tertulis dalam Statuta pertama tahun 14, yaitu memajukan dan mengembirakan pelajaran agama Islam di Nederland, India Belanda, memajukan dan mengembirakan cara kehidupan sepanjang kemauan agama Islam. Pesan Kiai Muja Dahlan adalah jadilah kiai yang berkemajuan dan jangan pernah lelah berkhidmat untuk di Muhammadiyah. Lanjut. Nah ini lihat tokoh-tokoh Muhammadiyah awal ya. Kiai Zaman Dahlan dan teman-teman pakai jas ya, pakai dasi. Itu merupakan semacam memperlihatkan bagaimana kita beradaptasi dengan zaman, dengan perubahan. Padahal dulu itu orang sangat tidak senang mengikuti cara Belanda. Tapi Muhammadiyah kita tidak bermasalah mengikuti siapapun dalam bab muamalah duniawiyah. Lanjut. Nah ini karakteristik Islam berkemajuan. Ada 5. Nah, kalau anda semua tahu, ini ada 5 karakter Islam berkemajuan itu. Yang pertama berlandaskan tauhid. Ya. Ini penting untuk kita perhatikan betul. Orang Muhammadiyah itu tauhidnya tauhid murni. Ya. Tauhid tidak ada embel-embel yang lain. Jadi hanya kepada Allah saja kita semua berpercaya dan mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walau asyraku lahabito a'malahum ma kanu ya'malun. Kalau berbuat syirik dihapus segala amal perbuatan kita. Jadi maka hati-hati, jangan terbawa arus sekarang ini. Kita harus tetap bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tidak bermazhab ya. Kalau orang lain ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, kita tidak bermazhab. Mazhab kita adalah Quran dan Sunnah dengan pendekatan-pendekatan khusus yang nanti di bab manhaj Islam berkemajuan. Yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Kalau orang lain ijtihad itu sudah tutup, setelah imam mazhab meninggal maka tajdid ditutup. Bagi kita tidak, tajdid ijtihad itu terus bekerja. Yaitu menyesuaikan pikiran-pikiran muamalah kita dengan kehidupan perubahan dunia ini. Yang ketiga, yang keempat, mengembangkan wasatiyah. Muhammadiyah inilah yang merupakan satu organisasi yang betul-betul wasatiyah. Wasatiyah itu tengahan ya. Nah, kita secara ideologi mungkin Ananda semua membaca dalam ideologi Muhammadiyah yang 5, apakah itu Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, apakah itu pedoman hidup Islamnya warga Muhammadiyah, semuanya ideologi itu adalah ideologi yang moderat, ideologi yang wasatiyah. Saya kemarin khutbah Idul Adha di Sorong, di Papua.
Di sana ada 2 universitas besar di Sorong itu. Satu Unima, Unimanin, Unimamin, yaitu UMS Universitas Muhammadiyah Sorong, yang satu lagi Unimuda. Ya. Dua-duanya terbesar di Sorong itu, terfavorit lagi. Tapi 80% mahasiswanya adalah orang Kristen, orang Katolik. Termasuk dosen-dosennya pun banyak orang Kristen dan Katolik, ya. Bahkan kemarin ada pendeta datang ke Uni Muda. Gimana kalau di Uni Muda ada prodi pendidikan guru Kristen? Nah, itu bagaimana kita itu moderatnya itu seperti apa? Dan yang terakhir, kita mau menumbuhkan rahmatan lil alamin, yaitu kita memberikan manfaat pada manusia di mana saja berada, tidak hanya di Jawa tapi juga di seluruh pelosok negara Indonesia ini. Lanjut. Nah, inilah manhaj Islam berkemajuan, ya. Pertama, tadi landasannya Quran dan hadis. Kedua, agama Islam itu terdiri dari 4 dimensi Islam. 1 akidah, 2 ibadah, 3 akhlak, 4 muamalah duniawiyah. Akidah dan ibadah kita merujuk kepada Rasulullah SAW, harus seperti itu. Tapi dalam bab muamalah duniawiyah, kita diharuskan untuk beristihad, mengembangkan diri. Karena dalam Muhammadiyah itu, dalam bab bermuamalah, kita punya prinsip al-ibahah, diperbolehkan. Kalau dalam ibadah dilarang, yang kalau dalam muamalah duniawiyah adalah diperbolehkan. Bahkan kita harus bid'ah, ya, dalam bab muamalah itu harus menciptakan sesuatu yang baru, ya. Yang ketiga, pendekatannya kita pakai adalah 3: bayani, tekstual; burhani adalah ilmu pengetahuan; irfani adalah hati nurani. Jadi ada 3 pendekatan di Muhammadiyah itu. Kalau membaca Quran itu ada 3. Pertama, secara bahasa; yang kedua, secara ilmu pengetahuan; dan yang ketiga, secara batin. Jadi kalau Anda semua membaca Al-Quran, itu jangan hanya teks terjemahannya saja, tapi juga harus dipahami betul apa maknanya, termasuk internalisasi nilai-nilainya. Sehingga kita akan mewujudkan kepribadian Al-Quran dalam diri kita, ya. Terus juga yang nomor 4, beristihad tapi toleran kita ini. Kita beristihad kemarin itu menentukan bulan pakai wujudul hilal, tapi toleran pada orang lain yang memakai imkanur ru'yah dan yang lain-lain. Ini manhaj Islam berkemajuan. Saya cepat saja karena waktu, ya, keburu maghrib. Ada diskusi nih? Ada. Lanjut. Nah, ini manhaj yang tadi, ya, ada 7, ya. Sumber ajarannya Al-Quran, dimensinya 4, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah, menggunakan 3 pendekatan, tidak menutup ijtihad, tapi toleran kepada orang lain, memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan, tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Jadi jangan ikuti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kita non mazhab. Dan yang ketujuh, memandang manusia sebagai makhluk mulia. Lanjut. Nah, ini aktualisasi Islam berkemajuan itu ialah Islam berkemajuan itu harus menjadi rujukan dalam gerakan dakwah Muhammadiyah, gerakan tauhid Muhammadiyah, gerakan ilmu, dan gerakan amal Muhammadiyah. Lanjut. Nah, ini aktualisasi dalam gerakan dakwah ialah umat Islam memiliki kewajiban untuk melanjutkan misi dakwah profetik karena merupakan bagian dari amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menjadi umat dakwah, ya. Muhammadiyah itu jangan diam. Ananda juga semua jangan diam. NA ini merupakan satu organ atau yang disebut dengan ortom dari Muhammadiyah, adalah untuk dakwah di kalangan remaja putri, ya. Remaja putri. Hah? Pemuda atau remaja putri. Kan anak lain itu.
Bukan Mas, yang tadi masih. Nah, gerakan tajdid adalah bertujuan untuk memperbaharui cara berpikir umat agar lepas dari kondisi kemiskinan ilmu, kemunduran budaya dan kemerosotan akhlak. Ya, jadi kita berbuat tajdid itu ialah merubah cara berpikir umat. Ya, alhamdulillah sebagian sudah ada perubahan. Yang ketiga adalah gerakan ilmu. Diwujudkan dalam pengembangan pusat-pusat keilmuan, riset, inovasi, pertemuan ilmiah termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah merupakan sekolah-sekolah ilmu. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wal hikni bis solihin. Ya Allah, berilah kami ilmu dan masukkan ke aku kepada kelompok orang soleh. Jadi ilmu itu penting. Yang keempat, gerakan amal. Pentingnya pelembagaan amal saleh yang berorientasi pada pemecahan problem-problem kehidupan seperti lembaga kedermawanan, kesejahteraan, pemberdayaan, pendidikan, dan kesehatan. Lanjut. Nah, ini seluruh kita mengambil tanggung jawab untuk menyebarkan Islam berkemajuan. Anda-anda semua pun memerlukan atau mempunyai tugas tanggung jawab untuk menyebarkan Islam berkemajuan. Lanjut. Nah, kenapa kita harus Islam berkemajuan? Karena umat Islam itu di seluruh dunia adalah tertinggal dalam hidup duniawinya, terutama penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat rendah. Ya. Terus terang saja, umat yang Islam itu termasuk umat yang tidak bisa berubah dirinya menjadi modern. Ada 5 penelitian, Donald Smith namanya itu, meneliti 5 agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Dari 5 agama yang dia teliti, ternyata hanya 2 agama yang bisa menjadikan orangnya pinter, orangnya modern. Yaitu agama Buddha dan agama Protestan. Sedangkan agama Katolik, agama Hindu dan agama Islam tidak bisa menjadikan umatnya pinter dan modern. Ini dalam realitas ya. Karena apa? Karena orang Islam sejak Al-Ghazali muncul menentang ilmu pengetahuan, menjauhi ilmu pengetahuan. Umat Islam senangnya zikir, senangnya kontemplatif, tidak senang untuk berpikir. Padahal dalam surat Al-Imran 190-191 yang disebut ulul albab itu ialah orang yang berzikir dan berpikir. Kenapa orang Islam tidak bisa berpikir? Karena dia tidak baca, malas baca. Kalau saya tanya Anda hari ini baca enggak? Baca buku atau seminggu ini yang baca buku enggak? Saya yakin dari 100 orang berapa ini? 100 orang ini mungkin hanya 5 orang yang baca buku. Iya. Baca buku enggak? Nah, jadi itu di Indonesia ini, contoh di Indonesia itu, menurut UNESCO, orang yang senang baca buku itu hanya 0,01%. Dari 270 juta orang Indonesia itu hanya 270.000 yang senang baca. Ya. Oleh karena itu tidak akan pintar kalau tidak mau baca. Padahal ayat pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Tapi kita tidak mempraktekkan ya. Mungkin perintah Allah yang tidak dipraktekkan oleh kita di antara adalah membaca. Sehingga kata Jeffrey Lang, salah seorang guru besar George Washington, bahwa kalau kita tidak baca ya tidak akan pinter. Ya. Tidak akan mempunyai pengetahuan. Sehingga tertinggal. Mana ini? Ini saja buatan orang lain. HP yang Neng pakai itu buatan mana? Korea, Cina. Ya. Mana buatan Indonesia? Nggak ada. Bahkan Indonesia itu importir terbesar. Termasuk beras diimpor ya.
termasuk yang lain-lain. Kenapa? Karena kita tidak belajar, tidak menggunakan ilmu pengetahuan sebagai core kita. Lanjut. Nah, yang kita inginkan tuh ini, coba anak-anak, Ananda, ini lihat nih. Tipe ideal anggota NA ini seperti ini. Mohon ini ya. Pertama, beragama yang kokoh. Saya ingin semua NA itu mempunyai keberagaman, bukan ilmu pengetahuan agama, keberagamaan yang kokoh. Beda. Kalau orang yang punya ilmu pengetahuan agama banyak, tapi tidak mesti orang yang berpengetahuan agama tinggi beragamanya tinggi, ya. Jadi tidak, yang kita inginkan ini kokoh beragama, tauhid murni merujuk Quran dan Sunnah. Itu dari Risalah sebenarnya. Yang kedua, NA ini harus menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Banyak membaca. Ya, ini tugas Pak Dadang kalau mau jadi doktor, jadi profesor, nanti ke depan banyak baca. Kalau tidak banyak baca ya sudah. Ya, jangan harap jadi pemimpin, jangan harap menang pemilu, jangan harap menjadi bisnismen besar, ya jadi rakyat kecil aja, dibobodo orang. Ya. Kan sekarang kita ribut-ribut, ya kenapa itu Cina, kenapa? Ya itu Cina hebat, pinter, ulet, mereka bisnisnya. Kita malas, ilmunya rendah. Saya jalan-jalan ke Australia kemarin meresmikan MEC, yaitu Muhammadiyah Australian College, sekolah kita di Melbourne. Itu luar biasa. Terus saya jalan-jalan ke Universitas Monash. Itu banyak orang Indonesia yang belajar di sana. Kalau orang Indonesia belajarnya ilmu sosial dan ilmu budaya. Kalau Cina, etnis lain yang di Indonesia, belajarnya apa? Teknologi, ekonomi, bisnis. Ini menandakan kita tidak ada perhatian pada ilmu pengetahuan. Ya, saya yakin ini kuliahnya ada nggak yang ITB ada nggak? Ada, alhamdulillah. Yang di kedokteran ada. Ya, kebanyakan kan di mana? UIN di mana? UPI. Di ilmu sosial. Nah, ini menyerupakan. Jadi oleh karena itu kalau kita punya ilmu pengetahuan, berpikir kritis, inovatif, berorientasi masa depan. Jadi kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan, tidak suka baca, tidak kritis, tidak inovatif, dan tidak berorientasi masa depan. Tuh ya, padahal penting ini di di masa 4.0 ini, revolusi 4.0 ini, ya berpikir kritis dan inovatif itu sangat penting. Yang ketiga, mempunyai kemanusiaan yang tinggi, NA ini, yaitu moderat dan beramal soleh, ya, sering memberi orang. Dan yang keempat, mempunyai spiritualitas yang dalam, NA ini, yaitu ikhlas, sabar, pengabdi, dan compassion. Compassion itu penyayang. Ya. Saya senang kalau ada wanita penyayang itu. Ya, tapi wanita yang keras hati itu ada juga ya. Lihatlah kalau penyayang itu kata Nabi, pilihlah kamu wanita yang penyayang ya. Karena beda lagi ya. Ini yang ikhlas, sabar, mengabdi, dan kasih sayang. Lanjut. Tantangan abad kedua Muhammadiyah, abad yang penuh dengan perubahan secara radikal yang disebut dengan zaman digital ini, virtual ya. Nah, ini abad kedua Muhammadiyah, yaitu sejak tahun 1912 Muhammadiyah memasuki abad kedua. Abad kedua itu ditandai dengan
diketemukannya internet dan mulai zaman digital atau zaman disrupsi. Apa disrupsi itu ialah zaman perubahan, perusakan terhadap masa yang lalu. Maka Muhammadiyah harus mempunyai strategi yang sangat bisu ketika menghadapi abad kedua yang penuh tantangan ini. Termasuk NA-nya. Kalau NA-nya biasa-biasa saja sama dengan abad pertama yang physical oriented, ya tidak akan berhasil maju. Mungkin hilang nanti. Naudzubillah min dzalik. Apa saya tanya sekarang NA ini banyak gak calon kadernya dulu? Ya. Atau stagnan atau nanti kita jawab. Lanjut aja ini dulu. Pertanyaan pada Muhammadiyah termasuk NA abad kedua ialah kunci kemajuan suatu masyarakat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi alat untuk menjawab permasalahan yang bersifat duniawi. Sudahkah ada perhatian pada ilmu pengetahuan atau belum? Bahkan saya ingin NA itu belajar membaca lah. Ada training membaca. Mungkin dalam jenjangnya itu, kalau saya kan orang IMM. Lupa di NA jenjangnya sama dengan di IMM ada kan? Ya, itu harus ada satu training membaca. Kalau perlu silakan ke rumah saya belajar membaca. Saya sampai hari ini membeli buku itu bagian dari anggaran belanja yang harus disiapkan. Ya. Saya setiap periode, setiap minggu itu datang ke Gramedia yang walaupun saya beli buku. Walaupun ada yang disebut dengan buku e-book ya, tapi saya tetap ingin buku dalam bentuk. Karena itu bisa disimpan di rumah, kalau ada waktu saya baca. Mengasihkan, Neng, di samping kita membaca Quran dengan terjemahnya, juga kita baca buku-buku pengetahuan. Perlu adanya perubahan mindset dalam diri umat Islam untuk memberikan ruang yang sama antara agama dan ilmu pengetahuan. Karena sekarang itu terlalu bobotnya itu perhatian lebih banyak pada agama. Di Jawa Barat, Neng, semua yang namanya sekolah tinggi agama Islam swasta ada 142. Sekolah tinggi agama Islam ini, sekolah tinggi agama Islam ini. Sampai di pelosok itu di Garut tuh di Pamengpeuk tuh ada. Tapi sekolah tinggi yang tentang teknologi tidak ada yang dikelola oleh umat Islam. Paling juga ada 10 ya. Di antaranya Universitas Muhammadiyah ini. Ini menjadi pertanyaan, kalau kita umat Islam mau maju, Muhammadiyah menghadap kedua, sudah berapakah perhatian kita pada ilmu pengetahuan? Ya. Yang ketiga, membangkitkan semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Islam. Saya sedang program mendirikan perpustakaan di seluruh struktur Muhammadiyah dari mulai pusat sampai ke ranting. Itu harus ada perpustakaan. Tidak boleh tidak ada perpustakaan. Bahkan sekarang itu ada yang cloud library, perpustakaan awan. Yang kita bisa akses ya melalui teknologi. Yang selanjutnya perlu reinterpretasi kembali dogma agama yang bersifat doni yang diduga sebagai penghalang bagi kemajuan. Baguslah tong ilmu nu alus mah ilmu Quran, agama gitu kan. Waktu saya dulu kecil mau sekolah SMP karena saya ingin jadi dokter, kata ayah saya, jangan kamu masuk itu sekolah agama sanawiyah. Nah, PGA dulu itu. Jadi di benak orang-orang Islam sampai sekarang pun sekolah yang baik itu sekolah agama. Nah, padahal itu harus mindsetnya dirubah. Yang
terakhir, perubahan sistem pendidikan dari menghafal kepada berpikir kreatif dan berpikir alternatif. Nanti kalau Neng jadi guru, mohon maaf, mungkin ada yang jadi guru. Kalau memberi pertanyaan ke siswa itu jangan multiple choice. Tidak melatih berpikir. Jadi biarkan aja anak itu menjawab apa yang dia ketahui. Dan kita hormati. Kalau di kita kan jawabannya setuju, tidak setuju, apa benar, salah ya. Oh, itu mah tidak melahirkan kreatif. Atau disuruh menghafal. Itu tidak akan melahirkan kreativitas. Makanya di Indonesia tidak pernah ada temuan-temuan, nggak ada. Di kalangan umat Islam punya hadiah Nobelnya terbatas. Dari 2 miliar orang Islam itu hanya 8 orang. Sedangkan Yahudi dari 200 juta dia sudah punya 120 orang yang punya hadiah Nobel. Artinya umat Islam tidak ada perhatian pada penciptaan hal-hal yang baru, ya. Lanjut. Ini terakhir. Organisasi Muhammadiyah masa depan berbentuk NA-nya ialah akan menjadi organisasi dunia lintas negara beragam bangsa. Sekarang saja sudah ada PCIM di seluruh dunia. Yang kedua, terbuka lintas budaya, tidak akan lagi didominasi oleh orang Jawa, orang Sumatera, tapi juga ada di beberapa budaya yang lain, termasuk di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, antisipasi terhadap perubahan zaman, harus berubah. Ya. Materi-materi pengadaan pun harus berubah. Jangan disamakan dengan materi-materi pengadaan yang lalu. Yang keempat, adaptif terhadap perubahan, beradaptasi. Yang kelima, inovasi dalam tata kelola. Dia harus mempunyai ciptaan-ciptaan baru, ya, produk-produk baru. Dan yang terakhir, responsif terhadap berbagai persoalan kontemporer. Nah, oleh karena itu kita punya isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Itu dalam rangka responsif terhadap itu. Saya di museum nanti anak-anak menurut saya datanglah rekreasi ke Jogja melihat Museum Muhammadiyah. Itu hasil karya saya dengan Ibu Wi dan teman-teman dulu di sana. Itu museum modern, ya. Akan Anda lihat bagaimana kita penyajian museum itu di samping artefak juga ada digital. Dan nanti di lantai atas itu ada respon Muhammadiyah terhadap persoalan-persoalan masa depan. Terhadap kemiskinan global, perubahan iklim, dan juga terhadap keadilan. Nanti ada apa yang sudah disiapkan Muhammadiyah sekarang. Jadi oleh karena itu NA pun ke depan atau dari sekarang itu harus memikirkan hal-hal yang seperti itu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya. Ada lagi terakhir. Udah ini sekian, terima kasih. Ya, mohon maaf ya karena saya juga barusan hujan-hujanan karena macet ya di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas pemaparannya. Saya tadi mencatat sedikit ya. Kalau Nasyiah itu ada 4 poin ya Prof tadi. Yang pertama dia harus beragama yang kokoh, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, mempunyai kemanusiaan yang tinggi, mempunyai spiritualitas yang dalam. Nah, ada nggak, sebelum teman-teman bertanya ya, saya mau tanya dulu nih sama Prof. Dari 4 poin tuh ada nggak sih, kan sekarang itu, ibu-ibu ini ibu-ibu muda ya Prof ya. Jadi kayak, pengen apa ya, singkatnya aja gitu, apa kalau saya itu dianggap beragama yang kokoh tuh paling basic itu harus bagaimana gitu. Kalau kita menjunjung tinggi ilmu pengetahuan kan nggak semuanya mungkin ya mudah-mudahan ya sampai kuliahnya terus gitu ya Prof ya, tapi mungkin ada yang ibu rumah tangga kayak gitu. Itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan tuh seperti apa sih Prof, sehari-hari kita gitu. Mungkin tadi Prof sudah satu apa, harus membaca ya, setiap hari harus membaca. Ya gitu Prof. Boleh di ini nggak Prof?
ide-idenya. Jadi yang disebut beragama yang kokoh seperti yang saya sebutkan tadi, kita ini harus terus belajar ilmu agama. Harus ngaji Harus ya, harus terus. ngaji. Setiap hari baca Quran, terjemahnya kita baca. Jangan hanya Arabnya saja. Kalau Arabnya saja tidak akan jadi hudan nanti. Karena itu si Quran tuh hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Kalau kita hanya baca Arabnya ya ibadah aja, tapi tidak mempunyai dampak pada kehidupan kita. Padahal itu petunjuk dari Allah. Saya itu sudah tua ya, usia saya sudah 71 tahun. Saya terus membaca sejak muda, dibolak-balik terjemahnya. Ada yang baru, ada yang baru. Jadi Quran itu kata Jeffrey Lang itu seperti tahu kita ini ada pertanyaan apa. Dan dia menjawab, kata dia itu. Seperti Quran itu khusus dibuat untuk kita. Kalau kita mau membaca dengan terjemahnya. Bahkan diinternalisasi nilai-nilainya. Coba. Dalam surat Ali Imran ayat 16-17. Ciri-ciri orang soleh itu ialah pertama beriman pada Allah. Yang kedua sabar. As-sabirin, was-sadikin, wal-qanitin, wal-munfikin, wal-mustaghbirina bil asar. Satu sabar. Kedua jujur. Ketiga taat, keempat dermawan, dan kelima beristighfar waktu sahur, yaitu tahu diri. Coba praktekkan dari Al-Quran itu. Kalau kita bisa mempraktekkan itu, soleh nantinya. Nah, itu. Jadi baca Quran, baca hadis itu tadi ya. Tauhid yang murni, umat. Jangan sampai dalam pikiran kita ada seperti orang lain pergi ke mana, pergi enggak ya orang Muhammadiyah. Kita tidak percaya lagi pada kekuatan lain, hanya Allah yang memberi kekuatan. Terus itu Neng ya, baca terus Al-Quran ya, itu saja. Untuk tip ya, sehari satu ayat dengan terjemahnya, hadis satu dengan terjemahnya. Coba, 1 tahun itu berarti 360 ayat yang dibaca dengan terjemahnya. Hadis akan dibaca oleh Ananda 1 tahun itu 350 hadis. Bayangkan tuh. Kan tidak lama itu baca satu ayat. Ya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dah kan? Satu ayat saja. Walau asyraku lahabita amalu makanu ya'malun. Kalau kamu berbuat musyrik, dihapus segala amal kamu sejak dulu. Jadi hati-hati, jangan datang ke dukun, ke peramal, ke kiai apapun juga. Ya. Oke. Baik. Udah dipancing nih, ada lagi yang mau bertanya? Oh, banyak. Banyak itu. Silakan. Gimana nih? Mulai dari mana? Udah baik lagi. Pakai mic Kita supaya mulai dengan kedengaran. 2 pertanyaan ya. Saya mau teteh yang berkacamata itu di tengah dan iya, bener, berkacamata di pinggir. Iya. Oh, iya iya iya. Pakai ini aja. Teh. Banyak juga ditunjuk. Nanti habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin perkenalan, nama saya Astri dari PCN Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Izin bertanya Bapak, karena ini tentang Islam berkemajuan, itu tidak jauh dan berarti Muhammadiyah berkemajuan gitu ya. Muhammadiyah berkemajuan. Saya mau bertanya tadi kan Bapak menyebutkan sedikit tentang Uni Muda Sorong itu ya Pak ya, yang Universitas Muhammadiyah Sorong yang mahasiswa dan dosennya ada umat Katolik gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ada dampak atau pengaruh positif dan negatif terhadap toleransi beragama itu? Baik kan tanggapan dari misalkan anggota Muhammadiyah itu sendiri gitu. Dampak negatif dan positifnya, terus bagaimana tanggapan dari kadang kan suka ada yang ini apa ya,
apa disebutnya, kadang suka ada yang berpikirnya, kerdil gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau itu teh, kayaknya aneh apa sih di Muhammadiyah ada Kristen gitu. Jadi kan, terus ada juga mungkin kekhawatiran, takutnya terbawalah atau apa. Iya gitu, yang lagi hot kemarin itu kan ada Kristen Muhammadiyah lagi, Pak. Jadi tak adakah, pengaruh atau dampak negatif dari toleransi beragama, eee, karena kan Muhammadiyah itu berkemajuan, sama dengan Islam berkemajuan gitu, Pak, ya. Dampak negatif dan positifnya bagi kita sebagai warga Muhammadiyah, dan bagi umum juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kristen. Ya, apa dampaknya dengan banyaknya mahasiswa dari non-muslim tadi di sana terhadap mahasiswa kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Iya, teman-teman, perkenalkan nama saya Jusnia Paluseri, perwakilan dari Kabupaten Bekasi, Ayahanda. Salam kenal, ini pertemuan pertama kita, dan saya langsung jatuh cinta. Iya, ini saya mau bertanya terkait dengan perempuan berkemajuan. Jadi semenjak saya hijrah menjadi muslimah yang sebenar-benarnya, Islam yang sebenar-benarnya, saya berpikir bahwa perempuan itu serba salah. Nggak pakai jilbab salah, karena pendek kurang panjang salah ya, nggak nutup dada salah. Pakai jilbab nggak pakai gamis, nggak pakai yang lebar, salah juga, nggak dipakai salah. Jadi serba salah perempuan. Kemudian ketika menuntut ilmu perempuan ini kita dituntut untuk menjadi perempuan yang maju. Tapi ada sebagian perempuan yang ketika hijrah kita berada di sekat antara pemahaman kita untuk terus maju menuntut ilmu, tapi di sisi lain kita mengerti, mungkin ada sebagian yang mengartikan secara sempit bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, ngurus anak, ngurus suami, soal berkarir dan maju di luar itu nomor 2 seperti itu. Akhirnya apa? Pada seiring berjalan waktu kita menjadi asik di rumah saja dengan anak dan suami saja sehingga mau maju ke depan kita bisa nggak ya? Mau maju tapi di sisi lain kita dibilang jangan kayak gitu, kita terpengaruh dengan pemikiran seperti itu. Itu bagaimana pandangan Ustadz biar kita tuh tidak salah mengartikan terhadap hadis atau ajaran Islam dengan perempuan itu disuruh untuk tetap maju, tetap menuntut ilmu dan tetap berkarir dalam arti yang bermanfaat seperti itu ya. Kemudian sebelum Ayahanda menjawab, Teteh saya dari Ternate, Maluku Utara. Kita basis di sana itu muslim dan non muslim itu 50-50 lah ya. Dan saya juga lulusan Universitas Muhammadiyah. Itu dosennya ada yang Kristen untuk mata kuliah terkait dengan ajaran mereka. Kemudian mereka di sana paduan suara yang menyanyikan Mars IMM yang non muslim. Dan setiap hari mereka bersyahadat dan kita aman. Kita aman di sana, bahkan kader dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ada yang Kristen, yang non Muslim, dan mereka aktif setiap kita kegiatan amal mereka ikut. Ketika kita sholat mereka nggak ikut, mereka mengerjakan yang lain seperti itu. Tapi kita tidak memaksakan mereka untuk masuk dan mereka tidak memaksakan kita untuk masuk ke mereka. Tapi ketika dalam kegiatan-kegiatan amal seperti itu, kita terlibat bersama, kita kritik pemerintah, turun bersama, ada yang berjilbab, ada yang enggak, udah itu urusan masing-masing karena kita beragama berbeda gitu. Iya, dari sisi positif bagi saya ya, itu kita aman di sana alhamdulillah. Dan itu saya pikir nilai tinggi, nilai jual Muhammadiyah di kalangan masyarakat seperti itu. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ini kita menjawab pertanyaan yang pertama ya, yaitu dari Teh Sri dari Garut. Jadi Astri. Teh Asri dari Garut tadi menanggapi cerita tentang Uni Muda Sorong yang banyak mahasiswa Katoliknya. Nah, menurut Prof, itu dampak positif negatifnya terhadap toleransi beragama seperti apa?
Karena banyak yang komen ya. Bertanya tuh karena ada yang komen soalnya. Ada yang komen itu gimana itu? Itu kan Universitas Muhammadiyah kok banyak yang non-muslim gitu, Prof. Bagaimana menjawabnya mungkin? Ya, jadi itu kasus di daerah-daerah yang minoritas muslim ya. Karena kita punya tanggung jawab untuk dakwah ya, terhadap seluruh masyarakat. Kalau orang Kristen mendirikan sekolah di sini kan, ada Alosius, ada Santo Yusuf, dan banyak mahasiswa muslim di sana, siswa-siswa muslim di sana. Yang di dekat PP saja di Jakarta itu ada Kanisius. Itu orang muslimnya banyak yang suka ikut sholat Jumat di PP Muhammad. Nah, kita pun di negeri mereka kita dirikan sekolah. Supaya mereka tahu tentang Islam, tahu tentang Muhammadiyah. Alhamdulillah menurut laporan rektor, mungkin off the record, setiap semester ada saja yang masuk Islam. Dan seperti yang disebutkan tadi, bahwa kita tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, tapi mereka tertarik karena sudah belajar al-Islam dan ke Muhammadiyah. Dan bahkan tadi ada yang ketika saya di sana itu ada yang bilang bahwa ya kita lebih nyaman di Universitas Muhammadiyah daripada di yang lain. Gitu. Bahkan ada yang minta didirikan prodi pendidikan agama Kristen nih. Karena mereka tertarik oleh sistem yang ada di Unimuda itu, Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya kira ini merupakan dakwah yang bagus ya kita ini sebagai orang moderat. Sepilahnya juga sama di Kupang, di ND, ya di Mumere juga sama. Kita mendirikan sekolah bahkan dari SD sampai perguruan tinggi di Sika itu ya di Memore itu, dan mahasiswa dan siswanya banyak kan orang Katolik, no problem gitu. Bahkan ini ada nyanyi Sang Surya itu mereka. Sang Surya dinyanyikan oleh anak gereja. Allah Robiku ya. Nah, itu Muhammadiyah junjunganku, Islam agamaku. Itu nih. Ini ada nih. tapi al-Islamnya itu menjadi mata kuliah wajib juga buat mereka. Al-Islam itu jadi mata kuliah wajib juga nggak untuk mereka? Iya. Iya, jadi itu nyanyian wajib. Harus dinyanyikan itu. Mars Muhammadiyah itu harus dinyanyikan. Kayak Indonesia Raya lah. Jadi kan itu mereka belajar hampir semua di kelas itu bisa nyanyi Sang Surya itu. Ya itu kan satu bentuk dakwah kita ya, bahwa Islam kita adalah Islam moderat. Lalu yang kedua apa? Tadi soal yang kedua itu terjebak di antara isu perempuan harus maju tapi juga ya Neng ini penjelasan dulu. Kewajiban di rumah. Kalau mau melihat peranan wanita lihat dalam Al-Qur'an. Karena kalau mohon maaf. Kalau hadis itu terkenal oleh budaya lokal. Jadi kalau mau lihat Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak pernah memisah-misahkan peran wanita dan laki-laki. Wala tatamannaw ma fadalallahu ba'dukum ila ba'din lirijali nasyuma kasab walinisai nasyuma kasabat. Nah, was'alullah min fadlikum. Jangan kamu iri terhadap siapapun yang dilebihkan Allah. Laki-laki mempunyai kapasitasnya untuk bekerja, perempuan punya kapasitas untuk bekerja. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan, Allah akan memberikan pahalanya tanpa dibeda-bedakan. Cuma memang peranan wanita dan laki-laki itu terserah kebudayaan. Kalau di Jawa itu perempuan itu adalah subordinat laki-laki, istri itu kan ada istilah apa? Ikut suami gitu ya. Nah, tapi kalau di Sunda lihat aja si Kabayan dan Iteng. Jadi si Iteng itu berani memarahi si Kabayan. Ya di Sunda begitu, wanita-wanita Sunda itu lebih berani, lebih kayak Sri Kandi itu. Keprok nih mah. Betul, orang Sunda itu berbeda ya. Jadi orang Sunda itu lebih equal dengan laki-laki dengan perempuan, seimbang.
Itu. Sehingga keluarga pun begitu, sama keluarga laki maupun keluarga perempuan sama. Tidak jadi tergantung kepada budaya-budaya. Kayak di Padang, mohon maaf, itu kan perempuan begitu tinggi posisinya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi tergantung budaya, dan itu disahkan saja oleh karena itu Neng yang tanya tadi jangan pesimis ya, jangan kecewa. Yang disebut berkemajuan tuh didiklah anaknya secara baik ya. Orientasi anaknya tidak hanya kepada sekolah agama, sekolah umum juga gitu. Sambil dididik tadi membaca, didik seperti itu. Jadi berkemajuan di sini bukan hanya harus modern dalam arti ikut berperan di luar rumah, bukan. Itu tergantung kesepakatan kita dan tergantung budaya kita. Jangan sampai kita pun melabrak budaya lokal, karena melabrak budaya lokal tidak akan bahagia nanti. Saya ini menerapkan budaya Sunda betul di rumah itu. Kalau agama saya itu hanya pakai ibadah mahdoh, aturan-aturan umum. Kalau mengenai hubungan saya dengan istri, pakai bahasa Sunda aja. Produk Sunda, makanan Sunda, perilaku saya Sunda. Merayu pun Sunda. Neng, gelis, kan daripada bahasa Indonesia kan nggak susah. Hei kamu gimana? Enggak kan bahasa Sunda, neng gelis serang bangger. Kadia pangyanakeun cai. Ya, kan lebih ini. Saya berdoa pada Allah bahasa Sunda, Gusti, hampunten abdi teh seueur pisan dosa. Nah, itu kan lebih mantap daripada bahasa Arab. Rabbana faghfir lana dunubana sampai tidak dimengerti kita. Saya pakai bahasa Sunda aja, ya Allah. Kalau saya pagi atau janari menjelang subuh itu saya berdoa lama pakai bahasa Sunda. Gusti ampura abdi, inung bapak abdi, dulu abdi. Gusti pasan rahmat keselamatan kabagjaan, kesehatan kabarokahan kanggo abdi sekeluarga, anak incu minantu dulu di lemur, tetangga di dia kaum muslim muslimat bahasa Sunda. Itu lebih mantap daripada itu. Ya pakai orang Arab mungkin lebih mantap bahasa Arab dibagi kita dibanding bahasa. Dan Gusti Allah tahu karena dia pencipta kita ya, pencipta bahasa. Ya. Oke, Neng itu. Masih lanjut ya, Prof. Lanjut pertanyaannya. Mangga kalau masih ada waktu terserah. Masih ya, Teh? Masih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Teh Amel mau tanya. Boleh Teh Amel 1. Dan ini yang di belakang ya. Boleh. Mana mic-nya? Iya. Silakan Teh Amel. Teh Amel. Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali memang Prof berbicara misalnya tentang apa ilmu pengetahuan, lalu kemudian berbicara tentang Islam wasatiyah. Itu hari ini kan negara kemudian melalui gerakan Islam berkemajuan, Muhammadiyahnya, lalu kemudian bagaimana kemudian kita bersama-sama membangun mindset berpikir budaya atau kultur itu, bahwa kita sadar bersama-sama yang harus kita kembangkan bukan hanya wilayah keluarga kita saja, tapi juga kemudian perempuan pada umumnya. Karena kunci mencerdaskan umat itu kan harus mencerdaskan perempuan. Nah, Prof, tadi juga sebenarnya menggelitik di awal itu menjadi pertanyaan tentang mendirikan prodi pendeta di Papua, di Sorong sana. Nah, ini menjadi pertanyaan mahasiswa juga sebenarnya, Prof. Banyak sekali mahasiswa kita di UM Bandung ini yang bertanya tentang itu. Nah, saya mencoba menjawab pertanyaan mereka bahwa sesungguhnya itu untuk menjawab tentang konsep risalah Islam berkemajuan itu. Kenapa Muhammadiyah ingin mendirikan prodi pendeta itu. Nah, saya rasa juga akan menjadi menarik ketika misalnya di Sorong itu PP mengawal bahwa yang menjadi dosen di sana benar-benar konsep pemahaman tentang kitab itu
di apa namanya? Kalau bahasa sederhananya dites Prof. Bahwa mereka benar-benar memahami kitab Injil itu ya Injil yang sebenarnya, bukan tentang Injil yang umumnya beredar itu. Lalu kemudian mereka diajarkan juga tentang Al-Islam kemuhammadiyaan, tentang bagaimana Islam, bagaimana memandang Islam menganut paham tentang risalah berkemajuan, termasuk kemudian hidup bertetangga dan segala macam. Nah, Prof, yang kita tunggu-tunggu umumnya juga hari ini adalah kapan tafsir At-Tanwir itu dilengkapi dan terbit lagi, karena itu baru 2 jilid ya Prof ya, baru 2 jilid yang terbit tafsir At-Tanwirnya. Lalu ada yang menarik lagi Prof, yang menjadi pertanyaan adalah apa perbedaan antara Quran terjemahan At-Tanwir dengan Quran terjemahan Kementerian Agama? Karena Amel memang membaca Prof, Quran terjemahan Departemen Agama dengan Quran terjemahannya At-Tanwir punya Muhammadiyah itu ada beberapa perbedaan terjemahan Prof. Nah ini apakah itu hadir untuk melengkapi Quran terjemahan Departemen Agama ataukah ini hadir menjadi tuntutan warga Muhammadiyah? Seperti itu mungkin pertanyaannya Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin bertanya, saya Nurlela dari Kabupaten Bogor. Saya tertarik dengan dalam pembahasan gerakan tajdid, yaitu pembaharuan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita seorang nasyiah untuk ikut memperbarui pemikiran-pemikiran yang masih terbelakang di lingkungan kita gitu. Contohnya di lingkungan saya yaitu mayoritas masih Muhammadiyah itu masih minoritas, masih menjadi kaum minoritas. Nah, saya itu sebagai seorang nasyiah harus bagaimana untuk memperbaharui pemikiran-pemikiran yang masih terbelakang di lingkungan saya. Terima kasih, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teteh atas pertanyaannya. Saya ulang ya Prof, pertanyaan yang dari Teh Amel. Ini tadi mempertanyakan tentang apa perbedaan Quran terjemahan At-Tanwir dan Quran Kemenak. Lalu apakah Quran terjemah At-Tanwir ini hadir melengkapi Quran Kemenak atau menjadi tuntutan bagi warga Muhammadiyah? Tuh. Jadi Anda semua yang namanya tafsir itu beda dengan terjemahan. Kalau terjemahan mah yang disebut dalam Muhammadiyah itu yang disebut dengan bayani. Nah, itu adalah menerjemahkan, translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi kalau tafsir itu adalah dengan penjelasan-penjelasan sehingga dalam At-Tanwir itu baru 1 juz itu sudah tebalnya segini. Mungkin ada 200-300 halaman. Kalau Kementerian Agama ya 1 juz itu ya 10 halaman. Nah itu jadi At-Tanwir itu menginterpretasi ayat-ayat berdasarkan 3 pendekatan tadi. Bayani, burhani, dan irfani. Bayani secara teks diterjemahkan dulu, lalu burhani dengan ilmu pengetahuan, kata tentang penciptaan langit dan bumi itu kan dijelaskan, teori-teori mengenai Big Bang, mengenai apa. Terus yang terakhir mengenai irfani ialah ayat-ayat yang tentang ala bizikrillahi tatmainul qulub itu diterjemahkan dengan bagaimana cara orang Muhammadiyah berzikir ya. Jadi kalau orang lain kan berzikir itu dengan tasbih ya. Kalau orang Muhammadiyah enggak, kalau mau makan bismillahirrahmanirrahim, setelah makan alhamdulillah, mau tidur bismillah alhamdulillah. Kalau udah mau minum sekarang bismillah alhamdulillah, ketemu orang
Subhanallah, assalamualaikum, itu semuanya adalah zikir. Melihat alam, subhanallah, ya. Melihat sesuatu yang mengagetkan, masya Allah, atau istighfar, ya. Itu adalah zikirnya orang Muhammadiyah. Kalau orang lain kan, yang disebut amal di Muhammadiyah bukan amalan-amalan dikir, bukan. Tapi kita melakukan amal-amal positif, konstruktif. Membuat sekolah, membuat panti asuhan, membuat toko, membuat apalah yang untuk berguna untuk masyarakat luas. Itu ya, Neng Amel, tentang At-Tanwir. Ya. Tapi Tidak punya, bro. Teh Amel kayaknya mau memperjelas pertanyaannya. Silakan Teh Amel. Baik, Prof. Mohon izin, Prof. Di Muhammadiyah itu kan ada tafsir At-Tanwir yang tadi, Prof. Tapi ada yang Quran terjemahan At-Tanwirnya, Prof. Ada Quran terjemahan At-Tanwir terjemahannya. juga katanya. Ada juga. Jadi Ada At-Tanwir. dua. Nah, yang Quran terjemahannya Jadi itu Quran ada yang beda dengan terjemahan yang Kemenag. terjemahan itu mah karangan itu. Itu mah dibuat oleh Grama Surya itu, Meneng, ya. Tidak ada hubungan dengan At-Tanwir tafsir, yang kita bicara At-Tanwir tafsir. Jadi orang membuat terjemahan rame-rame. Setiap kelompok NU, KBI semuanya membuat terjemahan. Sehingga kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 51, tentang kita melarang mengangkat orang kafir sebagai aulia. Ada yang menerjemahkan teman setia, ada yang mengerjakan pemimpin, ada yang mengerjakan penolong, ya itu macam. Ya itu namanya juga bahasa, ya. Bahasa itu tidak selamanya pas, ya. Karena kali bahasa itu mewakili budaya. Kalau budaya Arab kan begitu, budaya kita kan begini. Jadi itu ya, harus hati-hati. Cukup Teh Amel? Ya. Baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat dari Teh Lelah, ya. Betul ya? Teh Lelah Bogor. Beliau bertanya terkait gerakan tajdid pembaharuan. Dia ingin minta tips kali ya. Tips bagaimana saya ini kan Nasyiah, tapi di lingkungan saya ini banyak yang pemikirannya masih apa ya, terbelakang atau gimana gitu. Ya, langkah kecil apa yang bisa saya perbuat untuk ya di lingkungan saya gitu. Kalau baca buku Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah itu sangat komplit, ya. Sebagai pribadi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai tetangga, hidup bertetangga, sebagai profesi politis, sebagai pedagang, pekerja, itu luar biasa. Makanya kalau kita ingin tahu bagaimana posisi kita di tengah-tengah masyarakat, itu ada di buku Pedoman Hidup Islami bab bertetangga. Coba dibaca nanti. Saya lebih senang kalau NA ini membahas ideologi Muhammadiyah juga, gitu. Itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah saja yang harus kita kuasai. Di antaranya begini, Neng, ya. Orang Muhammadiyah harus baik terhadap tetangga, harus menjadi uswah hasanah bagi tetangga yang lain dalam berkehidupan. Kalau ada tetangga berlainan agama, berbaik-baiklah dengan mereka. Kalau mereka memberi makanan, kita terima, kita makan, dan kita pun memberi makan kepada mereka. Itu terjemahan dari surat An-Nisa. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hari ini telah dihalalkan padamu yang baik-baik. Makanan ahli kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi ahli kitab. Jadi tidak ada masalah, ya. Kalau Neng berperan nanti di lingkungan itu, ya minimal praktekkan kehidupan Muhammadiyah, ya, dari itu untuk lingkungan kita, sehingga orang melihat kita ini menjadi contoh lah. Aduh, rumah tangganya damai, ya, tentrem, tidak pernah terdengar pasea, ya, saling menghormati, rukun.
anak-anaknya juga sering ke masjid gitu ya. Dari bagian itu kan jadi contoh. Makanya saya anjurkan dibaca buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, bab bertetangga, bab berumah tangga, supaya kita semua tahu bahwa bagaimana Muhammadiyah mengatur itu semua. Sehingga orang mengatakan inilah Bulughul Maromnya Muhammadiyah. Kalau orang lain ada Bulughul Marom, yang kita mah ada itu buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Teh Lela. Ini sudah cukup kah Teh Ai? Ya cukup ya, waktunya sudah menunjukkan pukul 17.31. Terima kasih Prof. Kalau yang saya simpulkan tuh dari semua pertanyaan teteh-teteh ini semuanya sudah ada di ideologi Muhammadiyah ya. Jadi teman-teman harus baca. Itu juga ada di website ya Prof ya. Teksnya sudah ada di website, boleh buka-buka selain buka IG, TikTok. Boleh buka laman website Muhammadiyah, di sana semua ada ideologi Muhammadiyah, ada ada apa pedoman hidup Islami, boleh cek di situ. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya sore ini. Alhamdulillah teman-teman apa ya? Udah mulai penuh ya, gelasnya bertambah penuh ya. Tadinya gelasnya kosong, sekarang hampir penuh. Besok full ya. Sampai besok full. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih atas pencerahannya Prof. Albirmanitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.